Kalau kita bicara demokrasi, sebentar lagi katanya ada pemilu, tapi juga ada keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Emang kekuasaan itu legit. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Padahal ada seperti itu. Jadi kedaulatan yang kita serahkan pada saat pemilu itu bukan berarti 5 tahun kemudian kita diem saja sampai kemudian nggak taunya diperpanjang ya 7 tahun. Bukan. Setiap saat kalau rezim tidak mampu, rakyat bisa mengambil kembali kedaulatan itu. Jadi nggak apa-apa, konstitusional nggak? Ya nanti tanya Bung Refli. Kalau saya politik konstitusional. Kalau memang tidak mampu di dalam konteks responsible government, dia harus bertanggung jawab, berhenti, mundur kalau nggak mau dimundurkan, kan gitu. Di dalam konteks ini nanti bulan Oktober sudah akan ada yang namanya rekrutmen KPU Bawaslu yang baru. Kira-kira seperti apa ini? Kong kali kong lagi partai politik seperti apa? Persoalan dengan peserta pemilu tidak suka kalau penyelenggara pemilunya kuat, nggak bisa diajak kong kali kong. Bahasa kita apa? Unholy alliances, kayak gitu ya, pakai unholy alliances. Kong kali kong sebetulnya ya. Persekongkolan jahat antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Mudah-mudahan, saya nggak tahu, partai-partai politik yang sekarang berada di oposisi harus bergandengan tangan untuk bisa menjadi kekuatan pengimbang di dalam konteks next election ke depan. Kalau kita bicara demokrasi, sebentar lagi katanya ada pemilu, tapi juga ada keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Emang kekuasaan itu legit. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Padahal ada seperti itu. Jadi kedaulatan yang kita serahkan pada saat pemilu itu bukan berarti 5 tahun kemudian kita diem saja sampai kemudian nggak taunya diperpanjang ya 7 tahun. Bukan. Setiap saat kalau rezim tidak mampu, rakyat bisa mengambil kembali kedaulatan itu. Jadi nggak apa-apa, konstitusional nggak? Ya nanti tanya Bung Refli. Kalau saya politik konstitusional. Kalau memang tidak mampu di dalam konteks responsible government, dia harus bertanggung jawab, berhenti, mundur kalau nggak mau dimundurkan, kan begitu. Nah, di dalam konteks ini nanti bulan Oktober sudah akan ada yang namanya rekrutmen KPU Bawaslu yang baru. Kira-kira seperti apa ini? Kong kali kong lagi partai politik seperti apa? Persoalan dengan peserta pemilu tidak suka kalau penyelenggara pemilunya kuat, nggak bisa diajak kong kali kong. Bahasa kita apa? Unholy alliances, kayak gitu ya, pakai unholy alliances. Kong kali kong sebetulnya ya. Persekongkolan jahat antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Lah kami waktu itu bicara tentang pendidikan. Gimana ini dengan posisi pendidikan? Misalnya Prof Wahab ya diajak untuk bicara pendidikan kita gimana? Kita menjadi sangat rendah kemarin waktu itu bicara ranking kita. Isu perempuan apalagi, let alone ngomong yang lain. Perempuan dalam konteks politik partisipasinya sekarang rankingnya dunia per Maret kemarin nomor 108. Kita itu lebih buruk dibandingkan KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kalau dibilang kita bicara tentang the politic of presence, ya, keberadaan perempuan di dalam proses-proses pengambilan keputusan. Kalau kita bicara stunting, lagi-lagi ini isu perempuan ya, stunting. Negara Indonesia negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang super luar biasa. Tapi kenapa rakyatnya terkena stunting? Ya, nanti yang susah mak-mak juga di dalam konteks ini. Ya, COVID, suaminya nggak punya kerjaan, istrinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, the whole things kalau rezim pemerintah yang berkuasa tidak mampu melaksanakan amanah mensejahterakan rakyatnya sendiri, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat Cina, bukan rakyat India, bukan Australia, maka yang terjadi yang paling susah adalah perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi terakhir, kira-kira kita mau tungguin adzannya Pak Moderator. Itu nah, azan dari radio, handphone ya, bukan adzan dari masjid. Nah, jadi kalau kita kembali lagi demokrasi, kalau itu kontestasi kekuasaan dan kita melalui pemilu. Nah, sekarang akan ditambahkan lagi dan ya konspirasi tadi ya, kontrol dari parlemen tidak bekerja, maka sebetulnya yang harus bergerak adalah kontrol dari civil society. Nah, sekarang civil society-nya seperti apa? Kita mau membangun apa? Organisasi masanya seperti apa? Nah, ini dulu kalau saya diskusi sama Rocky tahun 98 selalu antara saya mau konstitusional melalui model ini.
Tapi diperlukan juga yang namanya demokrasi jalanan. Nah, itu perdebatan di Salemba dulu sampai dini hari. Tapi hari ini saya nggak bisa lagi berdiskusi dengan anak-anak mahasiswa kita karena sekarang kita semua daring. Kalau enggak anak-anak kita hari Jumat pun, hari Sabtu atau hari Minggu pun dipanggil oleh rektornya. Nah, jadi kembali lagi isu tentang kebijakan publik tadi ekonomi. Kalau yang perempuan ya spesifik gender, relasi perempuan laki-laki, perkawinan perceraian di dalam konteks ini, semua hal yang isu-isu yang lain. Kalau negara tidak mampu menyelesaikan banyak masalah, maka yang paling terkena yang disebut collateral damage dari seluruh isu itu perempuan dan anak-anak. Selamatkan itu, kalau tidak kita akan kehilangan anak bangsa, ya tidak hanya cuma yang kita, posisi generasi kita, tapi generasi berikutnya. Lost generation itu akan terjadi. Itu tanggung jawab kita semua. Mari kita bereskan bersama-sama. Mudah-mudahan, saya nggak tahu, partai-partai politik yang sekarang berada di oposisi harus bergandengan tangan untuk bisa menjadi kekuatan pengimbang di dalam konteks next election ke depan. Atau terserah Rocky Gerung nanti apa. Saya pikir itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.